Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 4 September kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham BRPT. Seperti yang kita lihat, BRPT pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 4,24% setelah berhasil mantul dari area supportnya di kisaran 835 sampai 795. Saham BRPT sendiri sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah menyentuh area resisten. Kurang lebih BRPT sudah turun sekitar 24% ya teman-teman. Artinya koreksinya cukup signifikan, bahkan menembus beberapa area golden ratio dari Fibonacci. Bisa kita lihat bahwa saham BRPT sendiri secara tren sempat menembus area 61,8 dengan low di area 840 dan sempat mantul, akhirnya bisa closing lagi di atas area 840. Kita akan lihat apakah beberapa hari mendatang bisa mengalami kenaikan kembali. Untuk area support yang ada, support terdekatnya di 835 sampai 795 dan untuk area resistennya akan menguji kembali area 1065. Secara sederhana bisa kita lihat bahwa sebenarnya di sini ada potensi membentuk sebuah pola ya teman-teman, yaitu inverted head and shoulders. Karena bertepatan dengan area resisten, kemudian mengalami koreksi dan kembali ke area low dari left shoulder-nya ya. Dan kalau memang benar ini adalah inverted head and shoulders, tentu BRPT harus bisa closing di atas 1065 atau bahkan closing di atas 1100 sebagai tanda dari konfirmasinya. Dan dengan closing di atas area 1100, maka akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders dan bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat, kita harap area support di 795 atau area 800 gak jebol dan bisa mengalami kenaikan menuju ke area resisten berikutnya, atau bahkan menyempurnakan pola dari inverted head and shoulders. Secara tren bisa kita lihat bahwa sebenarnya saham BRPT ini sempat breakout dari area trendline, tapi memang kemarin dengan koreksi 24% membuat saham ini kembali masuk ke area downtrend kembali ya teman-teman, atau berada di bawah daripada area trendline. Jadi area trendline akan kembali di breakout dulu kalau misalnya BRPT mau melanjutkan kenaikan ke 1065. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA pada perdagangan terakhir ditutup melemah 3,16%, berhasil menjebol area support 1 di kisaran 4080-4090. Dengan closingnya juga menjebol area angka psikologis di 4000 yaitu 3990. Untuk area support terdekatnya akan menguji area 3950 sampai 3860 dan kalau misalnya jebol ada potensi untuk menyentuh lagi area low yang ada di bawah ya teman-teman. Saat ini saham MDKA sebenarnya membuat sebuah pola kenaikan yang baik sebelum akhirnya mengalami koreksi yang cukup signifikan ya teman-teman. Karena sebelumnya bisa kita lihat bahwa MDKA ini berpotensi membentuk cup and handle. Sempat breakout, sayang breakoutnya false, akhirnya kembali lagi ke dalam area handle-nya. Dan kita akan tunggu di area 3950-3860. Apakah area ini dapat menahan penurunan dari MDKA? Untuk tren juga kita akan coba ukur pakai Fibonacci dan kita mau lihat area support yang ada
Area support yang ada bertepatan dengan area 0,5 sampai 0,618. Kita harap area ini dapat menahan penurunan dari MDKA serta mengalami kenaikan kembali ya teman-teman, karena MDKA ini selain masih di bawah garis trendline, dia juga masih memiliki gap di area atas yang biasanya gap-gap itu akan tertutup ya teman-teman. Gapnya kurang lebih ada di area sini 2970 sampai area 4970 sampai 4810. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ASRI. ASRI pada perdagangan terakhir ditutup mengalami koreksi 0,56%, berada di area support di mana supportnya di 178 sampai 176. Dan kalau ternyata area 176 gagal menahan saham ASRI, ada potensi saham ASRI akan mengalami koreksi lanjutan ke area 171 ataupun 167. Pada keadaan saat ini, saham ASRI sebenarnya cukup menarik. Yang pertama, dia berada di support. Yang kedua adalah volumenya cenderung mengecil ya teman-teman. Jadi koreksinya cenderung mengecil, ada di area support, menjadi cukup menarik. Dan kalau kita lihat saham ASRI ini sebenarnya membentuk sebuah pola, yaitu cup and handle dengan neckline atau resisten kuatnya tuh di 190. Bisa kita lihat setiap kali dekat-dekat area 190 saham ASRI mengalami koreksi, bahkan sebelumnya itu mengalami koreksinya cukup signifikan, di mana 190 turun sampai ke area 150. Artinya turunnya kurang lebih sekitar 21-22%, cukup signifikan. Dan kalau bisa breakout dari 190, tentu saham ASRI bisa mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi, di mana target dari cup and handle-nya bisa saja menyentuh area kurang lebih di kisaran 246. Jadi silakan teman-teman perhatikan, kalau yang mau buy on breakout pastikan saham ASRI closing di atas 190, atau kalau mau buy on weakness silakan perhatikan dua area support yang ada, 178 176 atau 171 167. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ABMM. Salah satu saham yang beberapa hari ini mengalami kenaikan sangat signifikan. Bisa kita lihat bahwa ABMM ini closing di area 3.300 dan dalam kurang lebih 5 hari terakhir saham ini sudah naik kurang lebih 32%. Dan sebenarnya saham ABMM ini membentuk sebuah pola cup and handle, dengan targetnya itu harusnya dikit lagi tersentuh. Ini adalah cupnya dan ini adalah handle-nya. Target terdekatnya saham ABMM ini akan menguji kisaran 3460, artinya dikit lagi akan sampai target. Kalau kita lihat dari volume, jelas saham ABMM ini sangat-sangat bagus dari sisi volume, dan kita akan lihat resisten terdekatnya apakah akan di breakout, di mana resisten terdekatnya itu di 3360. Artinya 3360 sampai 3460 menjadi area resisten. Dan kalau misalnya saham ABMM ini koreksi sehat sampai kisaran area 3060 dari 3130, ini menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness untuk saham ABMM. 3130, 3060 boleh coba dilihat, ditunggu apakah akan menyentuh area support dulu atau malah menyelesaikan target lebih dulu, dimana resisten terdekatnya sudah cukup dekat di 3360, kurang 60 poin lagi, ataupun 3460 selisih 160 poin lagi. Silakan teman-teman perhatikan. Dan saham berikutnya yang akan kita bahas adalah film.
Salah satu saham yang naik secara signifikan dan fenomenal, di mana pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami koreksi mengalami kenaikan 5,6% setelah menyentuh area supportnya di kisaran 2430 sampai 2330. Saham film cukup wajar terkoreksi karena kalau kita masukkan sebuah indikator MACD, di sini kita bisa lihat bahwa ada bearish divergence, di mana harganya membentuk higher high, tapi tidak diikuti dengan indikatornya teman-teman, di mana indikatornya itu bentuk harga yang lebih rendah. Jadi wajar kalau saham film koreksi, dan untuk area supportnya silahkan diperhatikan 2430, 2320, ataupun kalau mau tunggu breakout lagi, ada potensi saham film akan menguji area resistennya kembali, kurang lebih di kisaran area 3080, 3100. Jadi itu adalah area resistennya. Kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh beli dekat-dekat area support ya. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham TRGU. Salah satu saham yang cukup fenomenal juga. Sempat naik sampai kurang lebih area 600-an sebelum akhirnya mengalami koreksi hampir 50%. Karena sekarang posisinya ada di 310. Kalau kita ukur dari high-nya itu ada di 632, turun sampai kurang lebih 270, ya kurang lebih sekitar 50%, 57%. Dan ada yang menarik dari saham TRGU ini bahwa beberapa hari terakhir saham ini sudah mulai ada volumenya juga cukup besar-besar hijau, dan ini membuat saham ini cukup menarik ya teman-teman. Volume koreksinya sudah cenderung mengecil, dan saham TRGU sudah mulai diisi dengan volume hijau-hijau, dan untuk resisten terdekat ada di area 310, dan untuk area support terdekat ada di area 278 sampai 268. Dan kalau bisa breakout dari 310, maka bisa saja mengalami kenaikan lanjutan sebesar daripada area sideways-nya ini, di mana sideways-nya dari area 268270 sampai 310. Jadi bisa aja saham TRGU mengalami kenaikan lanjutan kurang lebih sampai area 340-an. Perlu diingat bahwa TRGU juga masih memiliki gap pada saat mengalami penurunan di area 350 sampai area 342. Jadi untuk teman-teman yang suka trading gap, boleh diperhatikan TRGU ada area gap di area 350 sampai 342. Ini menjadi cukup menarik bagi saham TRGU kalau bisa breakout dari 310 dan menutup area gap yang ada di atas. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham dari saham BRPT, MDKA, ASRI, ABMM, film, dan TRGU. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan lakukan analisa kembali, kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.